Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat pandangan dimanapun berada. Kita kembali dalam program Suntiang Nagari. Untuk kesempatan hari ini, hari Selasa 17 Januari tahun 2023. Bersama saya, Ana Ghazali, ya, sampai ke pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, sudah bergabung bersama kita narasumber kita pagi hari ini. Kita coba sapa terlebih dulu. Halo, assalamualaikum Bun Doris. Waalaikumsalam, Mana. Aduh, bagaimana kabarnya Bunda pagi hari ini? Waduh, kayaknya cerah banget nih Bunda. Baik, 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 baik. Oke, Bunda sekarang sedang ada di mana nih posisinya Bunda? Pada saat ini sedang berada di Kemang, di tempat anak. Oke, berarti lagi pulang kampung ke Indonesia ya? Betul, 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 betul. Oke, kalau boleh tahu sebelumnya Bunda di luar negeri di mana Bunda? Di luar negeri itu sebetulnya tidak tetap di satu negara, tapi base-nya Mm-mm. di Inggris. Oh di Inggris, Ya, oke. kalau pulang kampung itu kalau tidak ke Inggris ya ke Indonesia. Mhm. Oke, ya kita kenalkan ya Bundo ke Dusana Pandangan kita. Ini adalah Bundoris Woodhouse ya. Beliau adalah Bundo Kanduang luar negeri yang sebelumnya berdomisili di England, di Inggris. Betul ya Bundo ya? Betul, betul, betul. Iya. Kita pagi ini akan membahas tentang perempuan, Bundo, perempuan Minangkabau, perempuan dalam tatanan adat dan budaya Minangkabau seperti apa. Tapi kita kenalan dulu dong ya sama Bundoris ya, Dusana Pandangan. Karena kalau nggak kenal maka tak sayang, itu kata orang ya Bundo ya. Betul, betul. Iya. Nah, Bundos di luar negeri tepatnya, kalau domisili pertamanya itu di mana dan sejak kapan Bundo? jadi begini, Bundo mulai dibasuhkan di Bundo aja ya. Ya, boleh, boleh. Jadi Bunda itu menikah tahun Mm-mm. 73. Mm-mm. Ya, jadi tahun ini 50 tahun ya perkawinannya. Ya. Dan itu karena suami Stephen James Woodhouse itu dia bekerja di UNICEF PBB. Oke. Penempatan pertama itu kami ya di Myanmar, Mhm. lalu ke Pakistan, lalu ke Zimbabwe, lalu ke Jordania, lalu ke Amerika, lalu ke Vietnam, Mhm. dan eh, di Inggris juga, lalu ada penempatan di Indonesia, lalu ke Jenewa, dan terakhir ya terakhirnya di Jenewa itu, dan kami pensiun di Indonesia. Mhm. Oke, berarti sekarang sudah di Indonesia atau masih akan balik lagi ke Jenewa atau ke England, Bunda? Karena kami sudah pensiun, Mhm. kami harus berada di Inggris ya, karena anak dan cucu di sana tiga Oke. orang, eh, anak kami empat ya, Mhm. dan cucu enam, cucu semuanya di Inggris. Oke, berarti nanti Harus sudah akan balik masuk. lagi ke England ya, di Inggris Betul. ya. Dan jadi kami berpindah-pindah di Mhm. Inggris dan di Jakarta, Mhm. dan terakhir ini karena sudah membangun rumah orang gaek di kampung di Solo, di Selayo Solo, Di Selayo ya. Mhm. bermaksud juga untuk menetap di sana karena banyak sekali yang kami bisa lakukan di kampung, Mhm. usaha-usaha sosial, dan itu Mhm. disupport oleh orang anak negari gitu. Mhm. Oh, artinya Bunda pulang Anak kampung. negari itu Ya. mensupport Mhm. perantau-perantau Minang yang ingin pulang untuk menyumbangkan, ikut dalam usaha-usaha sosial di kampung. Mhm. Artinya ini Bunda pulang ke Indonesia ini dalam rangka usaha sosial ini sendiri ya, pulang ke Selayo, Solo begitu Bunda. Ya, betul. Dan sudah Mhm. ada yang dimulai Mhm. usaha sosialnya, dan nanti ya insya Allah bisa banyak yang banyak lagi yang bisa kami lakukan. Mhm. Bunda apakah sempat menghadiri kongres Bundo Kanduang kemarin, Bunda? Ya, betul. Ya. Dari tanggal 5 sampai tanggal 5 Desember Mhm. 2022 itu kongres pertama Bundo Kanduang yang melibatkan Padusi Minang yang hidup di mancanegara, yang hidup Mhm. sebagai diaspora. Ya.
Jadi ini buat kami juga yang hidupnya di luar itu sangat berarti sekali, sangat Mhm, berarti sekali, sangat terharu sekali bertemu dengan bundo-bundo orang awak yang tinggal di Australia, yang tinggal di Amerika, mhm, di tempat-tempat lain. Itu bukan main. Mudah-mudahan akan ada lagi dan pasti saya rasa pasti akan ada lagi. artinya Bunda sangat menyambut baik dari Kongres Bundo Kanduang kemarin itu ya Bundo. Ya, Apa yang ya, Bundo ya, eh, betul. yang Bundo petik dari Kongres kemarin itu sendiri? Bagaimana? Kira-kira apa yang Bundo petik dari Kongres Bundo Kanduang itu kemarin? Buat kami itu sangat berarti karena apa? Kami kan tidak hidup di Indonesia ya, Mm-mm. dan di luar negeri itu kami harus menyesuaikan diri dengan keadaan lokal. Mhm, Jadi mhm. jadi kalau pulang ke kampung itu seperti kami banyak belajar kembali. Ya. Eh, karena seperti seperti bawang ya kita kupas Mhm, adat mhm. Minang seperti ada Iya. lagi yang perlu dipelajari. Jadi Hmm, ini idenya sangat bagus sekali buat mhm, kami. mhm. Tidak saja perantau-perantau yang diaspora ke luar negeri, tetapi juga perantau-perantau Minang, audisi Minang yang merantau ke daerah lain, ke kepulauan lain di Indonesia. Mhm. Iya, Bundo waktu pertama kali keluar negeri itu agak susah nggak sih Bundo penyesuaian di sana seperti apa? Ya, itu betul, Mhm. tantangannya banyak, tetapi Bondo sangat bersyukur eh, dengan orang apa, ajaran Amak Japa yang sangat um, ketat ya dalam menurunkan nilai-nilai hidup di ranah Minang Iya. kepada kami seperti begini contohnya. Mhm. eh, Pertama kami perantau kan ke Betawi ya, Iya. ke Jakarta dan masyarakatnya itu Betawi. Jadi dengan cepatnya kami pada waktu itu saya umur 7 tahun, tahun 57, itu eh, kita langsung berbahasa Betawi ya. Mhm. Tetapi emak kami itu tidak pernah ini berbahasa Indonesia kepada kami. Itu Mhm. pertama. Mhm. Dan dalam kehidupan sehari-hari pun diajarkan eh, tata kerama dalam bagaimana caranya seorang anak anak tuh harus harus pandai begini, harus pandai begitu, ya. Mhm. Dan Mhm. sesudah itu kan pindah ke Makassar. Iya. Makassar itu ada dibentuk pada tahun 62, awal tahun 62, 63 itu dibentuk Ikatan Keluarga Minang Sapayuang Mhm. yang dimulai oleh sesepuh Unan dituakan di situ yang terdiri daripada guru atau dia di angkatan bersenjata atau PNS. Itu Ikatan Keluarga Minang itu diketuai yang pertama oleh Bapak Miat Saat, Iya. dan dibentuklah di situ um, Ikatan Muda-Mudi Minang, ya, di mana kami setiap minggu itu belajar menari, beradat, dan setiap tahun diadakan semalam di Minang untuk Mhm. masyarakat Sulawesi Selatan. Mhm. Mhm. Dan disitulah di mana pada waktu itu Bondo sendiri dalam masa pembentukan jati diri, Mhm. karakter, Iya. itu tetap dipandu oleh suasana seperti ini. Dimanapun kita berada, kita menyesuaikan diri di masyarakat lokal, tetapi kita juga tahu asal usul nenek moyang kita. Mhm. Mhm. Jadi, Itu yang jadi pada diajarkan ya. waktu Bunda merantau ke luar negeri, Mhm. dan itu sangat apa? Sangat Mhm. berguna sekali. Mhm. Ini terutama tentang tema kita nih Bundo, perempuan di Minangkabau. Barangkali untuk pengalaman Bundo sendiri sebagai perempuan Minangkabau yang berada di negeri orang, nah seperti apa pengalaman Bundo? Ya, terutama dikaitkan dengan ajaran dari apa orang tua Bundo sendiri. Kalau dari ajaran mak kami itu dia eh,
selalu menekankan bahwa awak bahasa Minang boleh ya? Ya, boleh, 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 Bunda. Silakan. Bahwa awak padusi itu Ya. awak tuh limpapeh rumah nan gadang. Mm-mm. Pada suatu hari kau ke gadang, kau ke mau ada berkeluarga sendiri, tergantung banyak 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 seketeknya tuh dari kaulah karakter Baa nanti mau dibawa kemana nanti keluarga tuh. Mhm. Jadi ditekankanlah eh, dari mak kami itu sopan santun. Eh, Pertama sekali itu kalau 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 orang tua kami itu lebih agak egalitarian ya, Ya. artinya laki padusi itu tidak banyak dibedakan, Mhm. harus pandai memasak pertama Iya. kali, mengurus rumah itu yang awal dasar ya, Mhm. Mhm. dan harus pandai bergaul dengan tetangga, dengan keadaan sekitar, dan menghargai orang lain itu sebenarnya dengan sama dengan semuanya, tapi yang penting sekali ditekankan oleh mak kami itu ya, peranan kami itu sangat penting. Jadi kami harus apa namanya, jadi jangan sampai awak kebagian orang, awak tuh Mhm. batarati awak jadi orang sampai Iya. nanti tampak, kalau datang tampak muko, kalau Mhm. pulang tampak punggung. Jadi Iya, iya, jadi iya. sopan santun tata kerama itu sangat dipentingkan. Mhm. Dan pada waktu kongres ini yang Desember yang lalu ini, Masya Allah, di situ ada apa namanya dibeberkan lagi, Mhm. ya Mhm. kan, seperti kita semua sudah ketahui Bundo Raudah Iya, betul. umumnya, dan memang memang beliau itu sangat mencerminkan seorang limpapeh rumah nan gadang untuk masyarakat Minang pada saat ini. Mhm. Mhm. Jadi disitulah kita kita mengulas kembali ini apa peranan wanita Minang itu Mhm. dalam dalam masyarakat, dalam keluarga, dan itulah bekal kemanapun kita berada itu tetap eh, kita akan eh, membawa kebaikan buat diri sendiri dan keluarga, dan membawa nama baik negara kita dimanapun kita merantau. Mhm. Iya. Kalau menurut Bundo, ajaran dari orang tua Bundo sendiri, mama Bundo. Bundo Mhm. manggil mamanya apa, Bundo sebutannya? Mak ya. Mak ya, mak, mak. Mak ya. Nah, menurut Bundo, ajaran dari mak Bundo sendiri itu apakah bermanfaat ketika Bundo eh, apa menjadi orang yang baru di luar negeri begitu? Oh, sangat Mm-mm. sangat sekali. Jadi seperti kalau kita menapit tempat baru, kita itu ajaran mak kami ya, dan dia mak kami itu kan dia dibesarkan di Minangkabau dari kecil sampai dia merantau, Mhm. dibesarkannya di Selayu Solo. Iya. Hal itu diajarkan bahwa kita itu eh, kalau datang ke tempat yang baru, kita bersilaturahmi dulu dengan tetangga. Mhm. Kita cari dulu siapa yang apa namanya di dalam komunitas itu, siapa yang menjadi sesepuh komunitas itu, begitu. Hal-hal Mhm. kecil seperti itu. Dan Mhm. tentu saja waktu ke luar negeri, ya pertama yang kita datangi ya kedutaan besar, kedutaan ya. Kalau Mhm. ada kedutaannya, tetapi waktu ke Afrika memang tidak ada. Waktu ke Zimbabwe belum ada kedutaan. Mhm. Jadi ya yang kita bentuklah satu apa eh, ini Asian Group. Mhm. Nah, jadi dimanapun kita berada kita membentuk komunitas. Mhm. Oke. Ingin tahu dong Bundo, seperti apa kegiatan Bundo Kanduang luar negeri yang sudah Bundo ikuti? Apakah Pondok Kandung luar negeri ini baru dibentuk di dalam mhm. setahun dua ini ya. Iya. Dan sekarang itu ada WA grupnya, dan banyak juga secara Mhm. berkala diadakan
Zoom meeting Iya. yang isinya macam-macam mengenai budaya dan juga mengenai agama tentunya, Mhm. karena ini untuk pengisi kami lah ya, untuk supaya kami bisa meneruskan apa yang kami tetap pertahankan dan pelajari itu kepada keluarga di rumah, Iya. terutama yang punya anak-anak yang sedang berkembang. Mhm, mhm. Betul. Mhm. Jadi itu sudah banyak kegiatan yang dilakukan ya. Kalau yang di Iya, England ya. sendiri, kegiatan yang sudah Bundo ikuti seperti mungkin kegiatan sosialnya khusus untuk orang-orang Minang di sana juga sudah ada, Bundo. Baru-baru ini ada pengumpulan dana untuk Mhm. membeli sumur bor di apa di kampung Mhm. di Sumatera Barat. Iya. Jadi memang ini masih awal ya, masih Mhm. awal apa namanya itu kegiatan-kegiatan itu, tetapi akan berkembang terus. Dan waktu kami di Batu Sangkar, di tempat di apa namanya kongres Mhm. itu, memang direncanakan akan diadakan lagi itunya, Mhm. em, kongresnya di masa depan, mungkin mungkin tahap-tahap 2-3 tahun lagi Iya. ya. Mhm. Oke. Dan kalau kembali ke pengajaran dari orang tua Bundo sendiri, emak Bundo, yang Bundo bilang tadi juga sangat bermanfaat tentunya ya untuk penyesuaian Bundo terutama di negeri orang. Nah, untuk sumbang dua balik juga apakah juga diajarkan sama emak Bundo? Dan apakah Bundo juga Mak itu tidak secara spesifik mengatakan sumbang dua balai. Mak, mm-mm, malah kata-kata sumbang dua balai itu baru didanga dari waktu kami berada di itu. Makanya lah Bunda katakan itu banyak mhm, sekali yang bisa dipelajari, walaupun kami sudah, Ambo sendiri sudah berumur 72 tahun ya. mhm, mhm. Tapi baru kata-kata sumbang dua balai itu baru dengar pertama kali. Tetapi isi daripada sumbang dua balai itu Ya, eh, sudah itu diajarkan ya. sudah diajarkan sebetulnya, Mhm, cuma judulnya tidak diberikan sama mama. mhm, Jadi salah satunya seperti keahlian bahwa Pak Padus itu mesti mesti bisa bisa all around lah ya. mhm, Dan yang kecil-kecil seperti kalau kakak lah balaki ndak boleh wak masuk-masuk ke kamarnya, ndak bebas wak leh. iya, Pakai itu ya. Jadi apa namanya harus menjaga jarak. Nah, mhm, yang kedua aja memang yang kedua seperti lahirnya, ndak jangan kau je cara orang dulu lah ya, cara orang sosial, jangan kau bayi uh, berdua-duaan dia orang-orang orang laki-laki di kamar, yang ketiga tuh iblis katanya gitu. iya betul, Diajarkannya mhm, secara ya, tapi memang apa namanya berarti iya bermanfaat ya berarti lah. Bunda ya. Mhm, Selain banyak sekali ajaran-ajaran beliau yang memang bisa dipakai dan bisa diteruskan kepada anak-anak, dan itu juga Bunda teruskan kepada anak-anak sendiri. mhm, Walaupun walau anak Bunda itu sedang berangkat dewasa, kami sedang berada di Amerika mhm, ya. 9 tahun di situ, dinasnya di situ, jadinya tantangannya berat, tapi mhm, mhm, hmm, insya Allah oke, karena di situ juga Bundo itu membentuk ikatan, ini tahunnya 1990, membentuk ikatan keluarga Minang New York mhm, dengan beberapa keluarga Minang lainnya yang berada di New York dan sekitarnya. iya, Dengan orang New York, New Jersey, dengan Connecticut itu membentuk ikatan keluarga Minang. Jadi kami berkumpul mhm, setiap bulan iya, ya, itu di rumah, di rumah, ganti-ganti rumah, tapi biasanya yang kena tempat itu yang rumahnya besar. iya, Dan itu mhm, sangat berguna juga bukan buat Bundo sendiri, mhm. tetapi juga buat perantau Minang yang lainnya yang berada di New York. Mhm, mhm. Ya, yang pasti sudah banyak mengadakan kegiatan yang bermanfaat untuk adat dan budaya kita sendiri ya, Bundo. Nah, tentang ajaran
yang Bunda sudah ajarkan ke anak Bunda? Anak-anak Bunda ini lahirnya di luar negeri semua ya Bunda ya? Iya, Kalau boleh tahu. iya, iya. Nah, ketika Bunda mengajarkan adat Minang atau tata cara eh, seperti sumbang dua balai dan lain-lain. Nah, apakah Bunda mengalami kesulitan karena anak Bunda sendiri sudah beradaptasi dengan orang luar, dengan budayanya yang ya bisa dibilang berbeda dengan kita, Bunda? Eh, tidak sama Mhm. sekali karena begini, eh, sebetulnya dari yang Bunda rasakan itu ya, dimanapun kita berada, Ya. semua orang itu sama. Mhm. Semuanya menginginkan kehidupan yang tenang, kehidupan yang Mhm. aman, Mhm. nyaman dan damai. Ya. Dan eh, waktu di Pakistan, waktu hidup di Myanmar itu semuanya sebetulnya sama semua orang itu. Mhm. Eh, Semuanya sopan santun dalam keluarga tuh sama ya. Em, Begitu juga waktu berada di Amerika itu anak-anak mulai remaja ya. Ya. Mhm. Tapi di masyarakat Amerika American ya, American Mhm. kalau kami kan perantau di situ. Ya. Ada dua komunitas ke di situ kan tiga komunitas lah Minang, Mhm. Indonesia Minang, terus UN dan dengan masyarakat kalau tetangga kami kan orang Amerika semua. Mhm. Sama saja sebetulnya Ya. mereka menginginkan kehidupan yang seperti Bundu sudah buat ini ya ini dan juga sopan santun cuman agak berbeda ya karena mereka itu lebih vokal Mhm. eh, apa kritik itu artinya tidak anak-anak tidak usah takut kepada orang tuanya mereka bebas untuk Mhm. berbicara walaupun anak itu umur 2 3 4 5 6 tahun dan ke atas Mhm. mereka bisa mengatakan ke dia kalau dia sedang marah, misalnya seorang anak sedang marah, dia bisa mengekspresikan, misalnya dibilang, I hate you sama ibunya. Oke. Kita kan nggak boleh Ya, begitu. betul, Tapi betul. itu hanya masalah komunikasi ya. Betul. Pada umumnya ya sama saja. Tetapi kalau Budo itu di rumah, eh, kami jarang bisa pulang ya pada waktu Mhm. itu Mhm. Mhm. karena apa anak banyak, kami banyak, jadi untuk ongkos kan susah. Ya. Jadi di komunitas Minang itulah kami bisa berinteraksi dan anak-anak sendiri itu kan melihat Ya, bagaimana kami betul. berinteraksi antara orang tua itu orang Minang itu. Jadi eh, itu sangat berguna membentuk komunitas di luar negeri seperti pasti Bunda rasakan juga dan waktu berada di baru-baru ini ke Bengkulu, adik menetap di Bengkulu dan anak mereka punya ikatan keluarga Minang. Kalau di situ malah ikatan keluarga Minang Selayo juga ada, ikatan Mhm. keluarga Minang ikatan keluarga Minang di Bengkulu juga ada. Iya, iya. Jadi kelihatannya nih di seluruh Indonesia ada, Ada di situ walaupun ya. tidak diumumkan, kita tidak ketahui gitu ya. Dan ikatan keluarga Minang Sepayung yang dibentuk oleh ibu bapak-bapak dari ibu Mufidah Yusuf Kala Mhm. atau Bapak Miat Saat itu sampai sekarang masih ada Mhm. dan keluarga Minang Sapayong itu. Masih banyak kegiatannya ya Bunda ya. Saya dengar ya masih ada kontak dengan beberapa Mhm. orang di situ. Mhm. Banyak Mhm. mereka masih mengadakan pertemuan yang ini. Mhm. Terakhir Bunda mengikuti kegiatan yang ada di luar negeri, apakah itu sebagai BKLN Bodo Kandung Luar Negeri atau sebagai ikatan warga Minang di sana? Kegiatan tradisional seperti apa Bundo yang apa mengandung adat dan budaya Minang? Gini, kalau BKLN ini kan belum lama dibentuk ya, Iya jadi betul. masih masih muda Mhm. dan dengan komunikasi yang canggih sekarang ini Mhm. pasti itu bisa berkembang. Betul. Seperti waktu kami akan pergi ke mana eh, ke Batu Sangkar itu, kebetulan sekali Bunda Fitri Clark yang Mhm. tinggal di Florida Iya. cari orang-orang melalui komunikasi yang kemarin-kemarin ini. Karena kami kalau Ambo kan ada organisasi perkawinan campuran ya, Mhm. yang punya komunitas sendiri.
Dan itu Bunda Pit juga anggotanya dulu di Indo MC namanya, Indo Mixed Marriage. Itu dia carinya melalui apa namanya tuh, melalui jalur itu, dan ini bunda kandung mancanegara. Iya. Nah, jadi dibentuklah ini apa namanya, bunda kandung luar negeri, dan melalui itulah kita direkrut Bunda Pit untuk datang ke Batu Sangkar. Oke. Jadi sangat positif bahwa ini akan bisa berkembang dengan baik dan bisa menjadi mande-mande yang berguna buat ranah Minang. Betul itu sekali. Titip sekali. Oke, Bun Doris, kita rehat sejenak ya, break sejenak ya Bundo. Nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita di Suntiang Nagari. Tetap bersama Pro 4 RRI Padang, Ensiklop Suara Budaya. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. .4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang, jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran.
Ya, Nusana Pandangan dimanapun berada, kita masih di Suntiang Nagari untuk kesempatan pagi hari ini. Dan pukul 8 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita masih membahas tentang perempuan dalam tatanan adat dan budaya Minangkabau bersama Bundo Riz Woodhouse, Bundo Kanduang luar negeri di England. Oke, Bundo Riz masih semangat bersama kita? Iya. Halo? Halo Bundo? Yo, Oke, masih bisa dengar suaranya? Iya. Oke. Oke, masih semangat bersama kita ya, Bundo. Iya. Baik. Oke, Bundo, kita lanjutkan kembali Bundo ke mungkin pengalaman Bundo sendiri ya di luar negeri ini seperti apa, berkaitan tentunya dengan perempuan Minangkabau. Menurut Bundo, perbedaan yang mungkin perbedaan budaya perempuan di sana dengan perempuan di sini seperti apa, Bundo? Kalau yang Bundo rasakan itu sebetulnya kalau dimanapun kita berada ya, yang namanya perempuan itu sama saja ya, menginginkan hal-hal yang sama, cuman kita dibatasi oleh norma-norma kebudayaan kita, dari mana kita berasal. Kalau Bundo sendiri tentunya karena orang tua dari Indonesia, tentunya dengan budaya Indonesia dan ditambah lagi dengan norma-norma Minang karena mandinya orang Minang. Oke. Ya, artinya di norma-norma ini kita membatasi ya, Bundo. Tapi Ya. pembatasan itu menurut Bundo, norma tersebut apakah juga membatasi gerak kita sebagai orang Minang, terutama untuk yang merantau keluar? Kalau Bundo sendiri tidak merasakan hal-hal pembatasan, karena sudah ada garis-garis besar yang yang selama dalam pembentukan jati diri itu, itu sudah dalam keluarga dan lingkungan di Indonesia itu sudah dipelajari. Jadi waktu memasuki usia perkawinan itu sudah siap untuk menjadi ibu, sudah siap untuk menjalankan tugasnya sebagai partner dalam perkawinan kami. Oke, jadi sebenarnya tidak membatasi gerak kita sebenarnya ya, Bunda ya? Sama sekali tidak. Masih tetap bisa. Tidak, malahan itu malah nilai plus ya, karena dulu kalau di dalam berangkat besar itu kan kami selalu menekankan kalau ada orang datang ke rumah hawa itu harus disuguhi minuman. Kan kalau di budaya barat itu kan perbandingannya kalau nggak ada tamu itu kan kita harus bikin appointment ya. Kalau di kampung itu kan orang kan keluar masuk. Terus dan selalu harus ada makanan dalam rumah. Itu dari patokan dari mak kami, dimanapun dia berada di rantau, dia selalu orang tuh welcome kapan aja untuk datang. Juga gitu kalau itu kami praktekkan. Jadi rumah kami itu selalu jadi didatangi oleh orang-orang yang datang ke kota di mana kami berada, dan itu yang sudah menjadi budaya juga dari kampung kami. Jadi contohnya pada waktu awal-awal tahun 50-an itu kan banyak mulai eksodus dari orang Selayu yang merantau ke Jakarta. Dari kampung kami ya, Selayu Solo, dan itu ada beberapa keluarga yang selalu jadi orang yang jadi didatangi pertama. Jadi untuk ya malah kan tinggal dulu di rumah mereka, lalu yang mau sekolah atau mau mencari kerja, dan itu terapkan waktu tinggal di Karachi, tempat berkumpulnya mahasiswa Indonesia. Begitu juga waktu tinggal di Jordan, tempat berkumpulnya mahasiswa Indonesia, dan di New York kita membentuk Ikatan Keluarga Minang. Jadi seperti itu, bahwa dimanapun
kita tuh diajarkan orang tua tuh kita bermasyarakat. Dimanapun kita berada bermasyarakat, menyelesaikan diri gitu, ndak boleh awak apa namanya lebih tinggi dari orang. Awak nak menyelesaikan diri awak nak datang gitu ya. Jadi inti-inti daripada ajaran di rumah itu diterapkan itu sangat membuat kehidupan kami lancar di luar. Oke, norma-norma tersebut ya, itu sangat Ya. membantu sekali ya Bunda ya. Bunda sempat mengenyam pendidikan di luar negeri, Bunda? Waktu Ambo dulu apa namanya tuh base-nya sekolah perhotelan. Oke. Sekolah sambil kerja di Jakarta. Lalu sesudah menikah di Zimbabwe dapat kesempatan masuk universitas Yeah. belajar bahasa Perancis. Oke. Tetapi tidak sampai tamat 3 tahun, hanya 1,5 tahun karena waktu itu anaknya tidak bisa ditinggal, masih bayi. Berapa bahasa yang bisa Bunda kuasai kira-kira? Bagaimana? Iya. Berapa bahasa yang sudah Bunda pelajari di luar negeri? Kalau bahasa selain pada bahasa ibu, bahasa Minang, bahasa Indonesia. logat-logat inilah, karena kalau ya berbahasa Betawi, kalau di Makassar komunitasnya tuh ya bahasa Manado ya banyak ininya logat Manado. Lalu dan apa namanya kalau waktu tinggal di Swiss itu ya berbahasa Perancis. Oke. Ya. Keren ya Bunda bisa bahasa Perancis ya. Ya gitulah Inggris dan Perancis Inggris kalau dan bahasa orang luarnya. Oke, keren banget. Bunda, kita ke WA dulu ya Bunda. Ada yang bertanya melalui WA kita di 0811660924. Ini dari Sutan Sati di Simpang Ampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bunda kami nan di luar negari. Mudah-mudahan sehat selalu. Kami ingin juwo dari kampung Bundo. Jangan lupa untuk membangun kampung jika lay sukses di negari orang. Sebab awak indak boleh jadi orang sarupo kacang lupo jo kulitnya. Nah, kami percaya bundo-bundo kami nan di luar negari selalu ingin jo kampung gitu. Wassalam. Ini apresiasi dari Sutan Sati. Silakan Bundo, barangkali ada yang mau dikomentari dari Sutan Sati. Alhamdulillah, terima kasih sarannya, dan itu alhamdulillah sedang dan dirintis, dan yakin bahwa kedepannya tetap akan dilaksanakan oleh bundo-bundo BKLN, Bundo Kanduang luar negeri, dengan apa namanya, dengan pengumpulan dana. Itu nanti itu kerjasama antara yang berada di luar dan di dalam negeri, kemana akan disalurkan. Dan Bu yakin ya, positif sekali itu akan suatu usaha sosial yang sukses untuk untuk kampung halaman kita Ranah Minang. Karena dengan komunikasi zaman kini, dengan adanya WhatsApp, itu kalau kami berundiang-rundiang itu bisa 1 jam dengan negara manapun, itu tidak bayar. Kalau dulu kan interlokal, kita apa namanya tulis dulu apa yang mau dibicarakan, dan bicarakannya poin-poinnya saja. Iya, agar nggak boros kan waktu ya. Lebih luas bicaranya, lebih fokus kepada apa yang kita secara detail begitu. Jadi kepada Bundo apa tadi dari Sutan Sati di Simpang Ampe Bundo. Mama kita mah bantu. Terima kasih Mas Sutan Sati. Jadi ambo positif bahwa kamukonya tuh Bundo BKLN atau bundo-bundo Minang Nambarado di dalam negeri ataupun di luar negeri itu kan bisa lebih lancar untuk membangun Ranah Minang, karena memang dari dulu kan dia kalau awak pai merantau tuh jangan lupa kampung. Iya betul. Istilahnya tuh dulu tuh kalau jangan kayo surang gitu. Betul Bundo. Inge juga kampung kita nah Bundo. Inge juga. Dan itu memang cari banyak memang di Selayo sendiri. Itu banyak orang-orang dari seperti
Kampung Boselayo, Mm-mm. itu ambulans kampung kami itu dikumpulkan dari dana-dana perantau-perantau. Jadi Ya, sudah lama ya, sebetulnya bisa berpartisipasi untuk kegiatan sosial di kampung sendiri sudah lama sebenarnya Bunda ya. iya, iya, iya. Dan kini Mhm. itu kami sedang mencari dana untuk membangun untuk membangun satu tempat untuk tempat-tempat anak-anak yatim piatu bisa mendapatkan dana untuk sekolah lanjut. Alhamdulillah. Oh, banyak Banyak sekali yang sekali ya usaha Bunda. dari Masya Allah. individu atau organisasi. Jadi Mhm. kita ya, sebagai perantau Minang, orang-orang di kampung itu bisa mengharap banyak dari orang-orang perantau karena memang dengan komunikasi yang canggih zaman kini itu Mhm, kita mhm. berinteraksi cepat. Mhm. Itu sangat membantu. Ah, luar Apa biasa. namanya teknologi zaman kini sangat membantu Mhm. kontak antara orang rantau jauh orang nan di kampung. Iya, mudah-mudahan apapun kegiatannya bisa lancar. Nah, Bunda, Iya, kegiatan iya, iya, sosial atau iya tuh, apapun iya dan tuh. yang pasti bermanfaat untuk kampung kita, nah Bunda ya. Ya. Iyalah, Bunda, iko takai jo orang-orang luar negari. Itu tuh mereka apakah tertarik dengan budaya kita, Bunda? Bunda tentunya juga sudah ada mengenalkan sedikit budaya Minang ke orang-orang di sana ya, Bunda ya. Seperti Ya, mak. itu sangat pasti dan Mm-mm. apalagi Minang ini punya suatu unik ya karena Mm-mm. di mana di banyak negara Mhm. perjuangan untuk membela perempuan itu eh, banyak mendapatkan tantangan, tetapi di negari Minangkabau itu sudah budaya. Mhm. Jadi banyak sekali mereka mereka selalu yang pertanyaan itu bagaimana menggabungkan karena kita kan sebagian besar Mhm. beragama Islam ya, Iya, iya. orang Minang ini Mhm. Mhm. menggabungnya berjalan seimbang Iya. dengan Islam, agama Islam yang dianut Mhm. ya dengan budaya Minang yang mengutamakan perempuan. Mhm. Iya. Iya, Bunda. Kita sudah sampai di penghujung waktu kebersamaan kita, Bunda. Sedikit saja, Bunda. Barangkali ada himbauan untuk dari Bunda untuk padusi-padusi Minang, terutama yang ada di kampung kita, plus juga yang ada di luar. Silakan, Bunda. Pasan makasihnya. Ya, pasan himbauan. Jadi itu. Hmm. Jadi pesan Bunda tuh dimanapun kita berada, Mm-mm. apa namanya, kita tetap em, mem- menerapkan kalau kita menerapkan Subang Dua Balai Ya, ya digabung dengan nilai-nilai agama ya. dan itu kita akan selamat dimanapun kita hidup. Kita tetap menjaga eh, harga diri kita, kehormatan kita sebagai padusi Minang. Mhm. Itu pasan Kita dari bisa Bunda lihat. ya. Ya. Oke, Bunda. Terima kasih banyak Bunda untuk wakatunya Allah bagabung bersama kami di Suntiang Nagari Berampe RRI Padang untuk pagi hari kini ko. Kamu doakan mudah-mudahan Bunda sekeluarga sehat tarui. Nah, sehat Terima tarui, kasih bertambah sama-sama. banyak rezeki nak Bunda. Ya, Dan yang pasti tetap bersemangat membangun kampung kita. Insya Allah ya Bunda ya. ya, terima kasih Ana. Iya, terima Terima kasih banyak kasih. Bunda. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Ya, Dusana Pandangan demikian tadi kebersamaan kita bersama Bunda Riz Woodhouse ya, Bunda Kanduang luar negeri yang berdomisili di England, di Inggris dan tentang perempuan dalam tatanan adat dan budaya Minangkabau. Kita akan bertemu kembali minggu depan di acara yang sama tentunya di Suntiang Nagari Pro 4 RRI Padang.